Baik, selamat malam. Saya akan mempresentasikan hasil dari resensi buku yang diberikan kepada saya tentang aborsi. Next. Yang pertama adalah pandangan tentang aborsi. Dari semua persoalan moral, masalah yang paling mendesak adalah menyangkut hidup dan mati. Dari isu-isu tersebut, ada salah satu yang paling memakan korban, yaitu aborsi. Ada beberapa orang yang berpendapat bahwa aborsi adalah hal yang wajar karena menganggap janin bukan manusia, tetapi ada juga yang menentang dan menganggap janin adalah manusia. Next. Ada dua pandangan, yaitu yang pertama yang menganggap yang tidak melarang aborsi adalah mereka yang menolak aborsi dan menganggap bahwa aborsi adalah sesuatu yang salah dan itu merupakan dosa, tapi ada juga yang mendukung aborsi dan menganggap hal itu adalah hal yang wajar. Lanjut. Oke. Yang pertama, pandangan janin bukan manusia. Ada beberapa argumen di sini yang saya ambil, yaitu yang pertama tentang argumen tentang kesadaran diri. Ada beberapa orang yang meyakini bahwa janin bukanlah manusia sampai dia mempunyai kesadaran diri. Yang kedua adalah argumen tentang kesadaran fisik, yaitu bayi merupakan bagian tambahan dalam tubuh seorang ibu dan sang ibu mempunyai hak untuk mengendalikan sistem reproduksinya sendiri. Yang ketiga, argumen tentang pengiriman atau transmisi sinyal-sinyal hormonal, yaitu janin bukanlah manusia sampai proses implantasi yang terjadi sekitar seminggu setelah pembuahan. Yang berikut adalah argumen tentang hak privasi, yaitu pengadilan tinggi Amerika Serikat menyatakan dalam Roe v. Wade 19 tahun 1973 bahwa hak privasi wanita atas tubuhnya sendiri dan dijamin oleh Konstitusi Amerika Serikat. Yang berikut adalah argumen tentang pemerkosaan. Para pengikut pro pilihan sangat yakin bahwa tidak ada wanita yang boleh dipaksa memiliki anak di luar kehendaknya. Yang berikut adalah argumen tentang hak-hak otonomi tubuh ibu. Banyak pendukung pro pilihan berpendapat bahwa ibu memiliki hak privasi atas otonomi. Artinya jika seorang ibu tidak ingin memakai organ tubuhnya, maka dia berhak mengaborsi si anak. Yang berikut adalah argumen bahwa masyarakat menetapkan kapan kehidupan manusia dimulai, yaitu bahwa seorang pribadi menjadi seorang manusia hanya ketika masyarakat menerimanya sebagai manusia. Yang berikut adalah argumen tentang penganiayaan dan pengabaian, bahwa perlunya mencegah penganiayaan dan pengabaian anak. Yang berikut adalah pandangan bahwa janin adalah manusia. Bayi-bayi, yang pertama adalah bayi-bayi yang belum lahir disebut anak-anak, adalah kata yang sama juga dipakai untuk anak kecil. Bisa dilihat di dalam Kejadian 21 ayat 22. Yang kedua, janin dibentuk oleh Allah sebagaimana Allah membentuk Adam dan Hawa. Kejadian 1 ayat 27. Yang ketiga adalah hidup bayi yang belum lahir dilindungi oleh hukum yang sama dari keterlukaan atau kematian.
dalam Keluaran 21 ayat 22 sampai 24. Yang berikut adalah janin dikatakan dikenal secara dekat dan pribadi oleh Allah sebagaimana dia mengenal orang-orang lain. Terdapat di dalam, bisa dilihat di dalam Mazmur 139 ayat 15 sampai 16 dan Yeremia 1 ayat 5. Yang terakhir adalah janin bahkan dipanggil oleh Allah sebelum ia lahir dalam Kejadian 25 ayat 22 sampai 23. Kesimpulannya adalah yang pertama, perdebatan tentang aborsi berfokus kepada keseluruhan persoalan kekudusan hidup manusia. Yang kedua, kitab suci maupun ilmu pengetahuan mendukung pandangan bahwa hidup manusia masing-masing dimulai pada saat pertumbuhan. Yang berikut adalah membunuh seorang manusia tidak bersalah merupakan suatu perbuatan yang salah. Yang keempat, alasan yang digunakan untuk membenarkan aborsi bisa digunakan untuk membenarkan pembunuhan terhadap bayi-bayi dan manusia. Yang terakhir, aborsi bukan saja ancaman terhadap janin, tapi terhadap ibu yang mengandungnya. Terima kasih. Demikian hasil presentasi saya. Saya bertanya, silakan teman-teman. Saya mau bertanya. 1-2 pertanyaan ya. Gini, saya sih bertanya bukan karena tahu, tapi memang tidak tahu, kurang tahu lah istilahnya. Janin itu disebut manusia. Pertanyaan saya, apakah janin itu sudah punya nafas? Sudah bernafas dia dalam kandungan atau memang belum? Kalau dia belum, apakah dia disebut manusia atau tidak? Ini dijawab ibu-ibu yang udah hamil. Jangan yang Iya, belum makanya hamil. saya belum hamil ini, Bu. Yang udah melahirkan. Saya nggak tahu. Pak Rafin jangan tanya, Pak. Karena katanya yang hamil aja. Kita belum hamil, Pak. Enggak, maksudnya ibu yang jawab bertanya boleh siapa Dan nggak saja akan yang pernah, Bang yang Ones. hamil dan melahirkan. Nah, Itu coba Iya, baru gimana? berapa Apakah minggu. Sudah bernafas lah. kan tadi seperti dikatakan tadi bahwa janin itu adalah manusia. Nah, pertanyaan saya, apakah janin itu dia sudah bernafas? Kalau dia belum, apakah dia bisa dikategorikan manusia atau memang belum dikatakan manusia? Kapan itu disebut manusia itu pada saat dia jadi janin atau pada saat dia bernafas menjadi manusia? ya ibu-ibu yang para WSG ya kan. Cuk, ini gambarnya. Sudah bernafas itu. Yuk ibu-ibu yang udah punya cucu. Kalau baru berapa minggu sudah ada itu detaknya, detak jantungnya sudah ada. Berarti sudah bernafas. Sudah Bu. Dan sudah dikatakan manusia juga itu. Ya. Enggak, maksudnya kan janin itu kan berapa bulan? Janin itu disebut dia janin berapa bulan? Apakah dia dari Kau dengerin Ones tadi udah dibilang 3 minggu udah ada atau apa? Silakan ibu-ibu mulai dari merasa kehamilan itu satu yang bisa dideteksi oleh dokter setelah tahu hamil, namanya 2 minggu, 3 minggu dan seterusnya. Silakan ibu-ibu. Kan dia karena saya dengar begini, kalau janin itu kan dia masih darah gitu. Masih belum jadi bayi dia, jadi baru darah. Jadi itu kalau 1 minggu, 2 minggu itu nggak bisa jalan bekerja keras karena itu bisa belum kuat gitu. Sekitar 3 bulan gitu dalam ilmu medis juga. Nah, kalau mungkin 3 bulan dia sudah bernafas, oke lah kita sebutnya manusia karena nafas itu nafas Allah. Dia dikategorikan sebagai manusia. Tapi kalau dia baru 1 minggu, 3 hari, 2 minggu, apakah dia bisa disebut manusia? Masih Ones, darah kamu loh. lupa ya, dulu kamu sudah punya anak. Hah? Udah lupa ya? Saya belum punya anak, Bu. Ibunya aja belum. Iya, belum ya. Kira udah. Tapi saya baca-baca begitu sih. Mungkin harus kembali belajar teologi dulu, belajar biologi dulu kita. Jadi kan ada proses
proses apa namanya dari embrio, ya kan, sampai kepada bayi. Nah, janin ini masuk di mana? Nah, itu dia. Tadi, Ke kalau embrio tadi atau ke bilang- janin? Makanya kenapa saya suruh ibu-ibu jawab, ibu-ibu kan punya pengalaman ya. Ini Pak Raflin juga punya pengalaman, punya anak dia. Jadi maksudnya tahu Belum. kan kapan Saya belum punya anak, tapi saya banyak membaca. Saya suka baca yang belum punya berkaitan. anak ya Pak Raflin, kan udah kawin. Udah, Tapi belum punya anak ya? belum, Bu, belum. Oh, Pak sorry. Raflin jangan ngaku single ya di sini ya Pak Raflin. Siapa bilang Karena- aku single? Aku sudah menikah. Oh, saya yang proklamasi. Nanti kulapurin ibu loh. Pak Ones. Pak Ones. Iya, Oma. Janin itu ya sudah ada terdengar detak jantungnya itu mulai 1,5 bulan. Antara 6 bulan sampai 9 bulan. Jadi makanya kalau zaman dulu kalau bidan itu kan didengerin begitu. Itu detaknya udah ada itu. 1,5 bulan. Pengalaman saya, maaf Jadi- Bu, pengalaman Oh, saya. ibu-ibu yang jawab kok potong-potong lagi. Ibu-ibu belum selesai. Duduk diam Bukan, dulu. saya pengalaman saya dari Biarin, istri saya biarin. juga. Istri saya kan pernah Dia mengambil pengalaman keputusan. kok. Iya. Pernah hamil. Ibu-ibu yang udah hamil, udah melahirkan, kok dia menjudul Pak Raflin pernah hamil, punya Tapi saya pengalaman. mendampingi istri saya waktu dia keguguran. Itu usia 5 minggu, itu dia sudah mulai terbentuk jantungnya. Artinya Ya. ketika dia Ada jantungnya detak. sudah terbentuk, ya kan, berarti dia sudah mulai bernafas, ya kan? Nah, Nah, jadi begini, mungkin oke lah Pak Raflin. Sekarang gini, kalau dia 1 minggu 3 hari atau dia 1 bulan, kan itu belum ada jantungnya itu. Bolehkah digugurkan? Bolehkah dia Saya aborsi? tidak boleh Nggak digugurkan boleh, nggak boleh. Kan dia Nggak belum jadi boleh, manusia Pak. baru Iya. itu. Tidak manusia, yang disebut nafas itu kan kehidupan. Lah dia kan belum bernafas, Bu. Dan tadi Baru udah dibilang 1 detak minggu. jantungnya aja, itu kan dia Baru dengan bulan-bulan maminya. dia, Bu. Belum lagi punya jantung. Nanti kan dia 3 bulan. Dia 1 Udah, bulan, ibu-ibu, 2 bulan, 3 jangan bulan baru dipanjang ada nanti. paru-parunya. Si Ones sama mereka ini jawab panjang. Ibu tadi saya bilang, kenapa ibu harus jawab? Saya jangan panjang lebar. Karena itu real ya, real dan itu pengalaman pribadi. Selain bahwa itu adalah otoritas. Ibu, ini bukan masalah pengalaman. Yang saya tanya itu 1 minggu, 2 minggu kan itu janin belum punya paru-paru, belum punya nafas. Justru itu mau dijelaskan, ibu-ibu yang sudah hamil kan cek ke dokter, dilihat sama dokter jantungnya bagaimana, proses kemudian kelengkapan tubuhnya bagaimana. Pak Nah, Ones, itu makanya kenapa ibu-ibu saya suruh jawab. Tadi kan Ibu Ninik sudah jawab. Belum 3 selesai, udah bulan. dipotong sama belum Pak Rafli. selesai, Pak Ones. Oh, ya udah, oke. Kalau misalnya orang menstruasi ya, terus Oke. kemudian berhubungan, berapa hari kemudian pakai alat apa itu Aspek. positif, ya itu positif, itu sudah Alat corona, Bu, namanya alat corona. manusia. Justru pertanyaannya sekarang begini, kalau KB bagaimana? Itu belum ketemu, tetapi itu menghalangi sebenarnya. Nah, itu sesuai kehendak Tuhan enggak? Padahal itu sebenarnya kalau tidak dihalangin akan menjadi manusia. Ini persoalannya Instruksi, Bu. Akan menjadi manusia, Habis. akan menjadi manusia tapi bukan manusia kan? topik lagi Bu, Bukan, KB dalam itu konsep dihalangin oleh KB itu. ya intinya aborsi itu tidak diterima oleh iman Kristen. Sudah. Tapi harus perlu Instruksi, dikaji, Bu. Pak Waktu Rafli. kita udah mau habis. Bukan, jadi aborsi yang bagaimana dulu. Ya, Nah, itu makanya. tadi ada Aborsi yang keberapa? kasus. Satu hari, 2 hari, 1 minggu, bolehkah diaborsi?
Kau Ones ini Kan juga. maksudnya kalau membahayakan keselamatan ibunya. Nah, itu ada kasus lagi. Ya, jadi ada aborsi yang memang tentu berdasarkan apa ya, hasil penelitian, hasil temuan, dan itu diatur juga oleh undang-undang. Saya tadi coba-coba cari undang-undangnya yang Karena ada menurut istilah saya, pengecualian. selagi dia belum berparu-paru, belum bernafas, itu bukan manusia. Orang dia lahir aja, Makanya dibilang janin. Janin itu Sejak- sudah punya nafas. Detak secara jantung pendidik, itu. secara pendidikan pun orang udah lahir masih dibilang belum manusia. Makanya di dalam metode pendidikan memanusiakan manusia, berarti dia belum manusia. Itu lain. Seperti kata dia dibilang janin, makanya nggak dibilang manusia. Tahu ini loh, disebut janin. Janin itu dia belum tadi sempurna, sampai nanti dia keluar dari rahim barulah disebut baby atau Nah, berarti dia bisa manusia. diaborsi karena dia bukan manusia. Titik. Kenapa tidak boleh diaborsi? Karena sudah ada kehidupan. Mungkin Bu, Dia Pak, waktu belum habis, bernafas. Bu. Dia Pak belum Ones ini bernafas, Bu. Ya, mengambil jadi penciptaan manusia kali, penciptaan manusia yang langsung jadi manusia. Wah, bahaya ini Pak Ones melegalkan aborsi. cepat-cepat Bukan. lah kamu Ones, kamu cepat menikah ya, saran Bu Jelita. Enggak, kalau dia belum bernafas masih kayak embrion dia, kayak belum terbentuk jadi manusia. Bagi saya bukan manusia itu, entah apa itu, dibilang manusia gitu. Yang bernafas tidak akan berkembang, Pak Ones. Dia akan terus kecil jadi embrio terus gitu. Makanya dia bisa berkembang karena dia tuh bernafas. Walaupun dalam arti dia belum berbentuk darah saja itu nafas gitu loh. Karena kan hari pertama misalnya bertemu nih sel sperma dan sel telur sap, itu kan sudah ada kehidupan walaupun belum ada nafasnya gitu. Karena tanpa ada misalnya tanpa ada nafas dia kan nggak akan bisa berkembang. Ya udahlah, Gitu. daripada Walaupun saya memang demo sama ibu-ibu, oke lah. benar makanya jangannya ya. Karena kalau saya Habisnya Bang Ones mau lawan ras terkuat sih. enggak, akan bukan. bisa. Menurut saya begini, 1 minggu kalau dia udah 1 bulan udah terbentuk menjadi itu, berarti dia nggak bisa diaborsi karena udah ada nafas ilahi di dalamnya. Tapi kalau dia masih kayak tanah liat lah, belum lagi terbentuk, ya bagi saya bukan manusia itu. Tapi nggak tahu pendapat teman-teman gitu. Makanya Boleh tadi saja dibilang punya pendapat janin. masing-masing. Ya Iya begini, janin gitu. meskipun dia belum menjadi manusia, tapi dia menuju pada proses menjadi manusia yang seutuhnya nanti. Iya, Nah, tapi dia bukan manusia, Pak. iya. Makanya itu tahap secara biologis. Kalau Makanya tiba-tiba dikatakan jadi manusia, pingsan manusia. Ada Berarti tahap. kalau diaborsi, nggak ada alasan pemerintah karena itu bukan manusia, walaupun dia akan menjadi manusia tapi bukan manusia. Ya Sudah kalau kita lewat berpikir aja dipilihnya. bisa Kedokteran itu udah manusia, Pak. ya, kalau kita berpikir begitu bisa diterima dengan akal pikiran manusia. Tetapi kan kalau kita setuju bahwa oh ya nggak apa-apa diaborsi kalau selama dia masih janin menjadi manusia. Nah tentunya kan orang akan berpikir begini, oh berarti legal dong, disahkan aja undang-undangnya untuk seperti itu. Tapi buktinya nggak seperti itu juga, Pak. Iya, oke. Jadi gini Bapak Ibu ya, kesimpulannya nanti belajar lebih lagi. Yang pasti bahwa aborsi itu tidak diperkenankan, tapi ada pengecualian. Pengecualian nanti kaitannya dengan medis, ya, dengan hal-hal yang memang itu sudah ditemukan kajian dokter bahwa harus ada, itu namanya keputusan etis. Keputusan etis itu ketika seorang ibu harus menggugurkan anaknya itu berdasarkan ilmu kedokteran yang dapat dijadikan sebagai dasar dan tidak melanggar hukum, ya, bahkan juga secara teologi, karena itu berdasarkan kajian kedokteran, ilmu kedokteran terhadap kehidupan seseorang gitu, ya.
Jadi yang dipaksakan menghancurkan, menggugurkan kandungan itu juga tidak tidak dibenarkan karena ada undang-undang dan itu kena jerat hukum. Oke, thank you semua. Kita lanjut ke poin berikutnya. Ini persoalan kita hari ini, banyak aborsi semakin tinggi sekali. Tadi saya cari-cari juga bagaimana persentasi tingkat aborsi di dunia teknologi sekarang. Cukup sangat tinggi sekali. Makanya bapak-bapak yang belum nikah hati-hati pacarannya. Ones, kamu hati-hati ya. Ibu-ibu juga. Hati-hati. Jangan sampai. Kalau yang aborsi itu berarti jiwanya sedang galau. Menghentikan kehidupan dia. Oke, yang terakhir silakan hukuman mati. Saya masih di jalan. Iya. Jadi sakit Aduh, kepala gimana ini. itu ya? Iya, Bu, saya masih di jalan ini. Oh my God. Oke, kalau gitu kita sampai di sini. Terkait dengan soal aborsi tadi masih ada waktu. Silakan ibu-ibu boleh tambahkan. Oke, maaf ya, Bu. Memang Ben, kenapa kok diam aja Ben? Mana nih suara-suara Oh iya, ide-ide? iya Bu. Saya mau mencoba tadi menambahkan sedikit. Tadi kan ada statement bahwa berapapun, contohnya berapa hari lah, anggap masih belum bentuk seperti manusia, belum ada jantung, paru-paru dan sebagainya. Menurut saya pendapat itu tetap keliru. Kenapa? Saya kira tarik juga dari teologisnya. Mungkin kalau nanti kita baca di Yeremia 1 ayatnya yang kelima, itu berkata bahwa sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu. Dikatakan sebelum membentuk engkau, berarti bahkan sebelum kehidupan janin itu. Apalagi setelah udah mulai timbul kehidupan dalam embrio itu. Jadi Pak, sebenarnya berapapun usia kandungan, kalau memang kita mengaborsi tanpa pertimbangan etis tadi, tetap salah. Jadi jangan kita bilang, masih 3 hari usia kandungan atau masih seminggu, terus kita bilang kita langsung aborsi. Nah justru itu prinsipnya dalam bahasanya, berarti dia hanya mau enaknya aja, berarti hanya mau contohnya kopulasi atau hubungan sama istri dan terjadi fertilisasi, tapi setelah itu malah diaborsi. Tuh, Jadi hati-hati ya. Pak Eben, statementnya salah ya. Pak Eben itu di dalam Yeremia itu keliru itu. Itu berbicara tentang panggilan Allah kepada Yeremia, bukan masalah Yeremia sebelum dibentuk sudah jadi manusia. Itu tentang janji Allah kepada Yeremia bahwa sebelum dia dibentuk di kandungan ibunya sudah dipilih oleh Allah. Jadi dia bukan berarti dia manusia gitu. Itu konteks itu jangan disamakan, itu manusia sudah ditentukan dari Allah, sudah menentukan dia bahwa dia dipilih dari embrio. Itu janji Allah bahwa sebelum dia ada di dalam kandungan sudah ditentukan oleh Allah bahwa dia akan dipakai oleh Allah. Jadi konteks itu bagi saya keliru gitu. Saya nggak tahu teman-teman memahami konteks itu. Itu berbicara janji Allah, bukan masalah Yeremia jadi embrio udah manusia. Jadi konteks itu keliru bagi saya. Oke, mungkin kalau Bapak, kalau seandainya nih konteks teologi, Pak Ones, perlu dikaji secara eksplisit Yeremia tersebut. Iya, makanya baca konteksnya, Pak. Kalau dia nggak terima Yeremia, coba kasih baca Mazmur 139. Ya. Yeremia itu coba dikaji, itu tentang panggilan Yeremia, bahwa Yeremia itu sebelum dia ada dalam kandungan sudah ditentukan oleh Allah untuk dipanggil, itu panggilan. Begitu, sesuai dengan konteks di dalam di mana itu bahwa aku sudah memilih engkau sebelum langit dan bumi dijadikan.
Jadi nggak ada kaitannya bagi saya. Coba dilihat konteks itu. Oke, baik Pak. Kalau gitu di Mazmur 139 ayat 13, sebab Mana engkaulah yang lagi? membentuk Aduh. buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Jadi sebenarnya semua peristiwa itu tidak lepas dari campur tangan Tuhan, Pak. Dijelaskan sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Di situ kata engkaulah itu merujuk pada Tuhan, Pak. Jadi seandainya nih kita mengaborsi tadi tanpa pertimbangan etis tadi, ya kita seperti menentang Tuhan. Apalagi yang tadi Bapak katakan contohnya masih beberapa hari. Nah, justru yang saya tahu Pak ya, karena saya juga kami bersaudara ada banyak dan ada di bawah saya cukup jauh, jadi saya ingat waktu ibu saya mengandung adik saya, itu kehamilannya itu biasa itu bisa diketahui itu setelah 1 sampai 2 minggu. Jadi setelah fertilisasi, pertemuan sel sperma dan sel telur, baru berkembang embrio tersebut. Nah, embrio tersebut sudah memiliki kehidupan. Kenapa ya? Karena berkembang sama seperti contohnya ini. Yang contoh lainnya, anggaplah biji biji tanaman. Ketika dia ditaruh ke tanah, dia berkembang jadi kecambah. Apakah dia mati? Enggak, dia semakin berkembang. Dia tumbuh tunas, dia tumbuh lalu mulai akar kecil-kecil, tumbuh daun. Nah, seperti itu juga manusia. Jadi ketika dia embrio, dia berkembang lagi, jadi mulai terbentuk organ-organ dalam. Dan saya pernah baca juga di buku, kayak buku kehamilan gitu yang dari Posyandu, waktu saya ngantar bibi saya baca dari minggu 1 sampai kalau nggak salah minggu 37 atau 40, itu tentang perkembangan bayi. Jadi sebenarnya setelah jadilah bahasanya bayi tersebut, itu sudah ada kehidupan. Jadi ketika kita menganggap contohnya masih sebentar kita bunuh aja, sebenarnya itu sudah membunuh kehidupan yang ada. Jadi sudah ada kehidupan yang kita bunuh, Pak. Jadi kan definisi bunuh kan bukan hanya manusia, tetapi kalau kita membunuh suatu kehidupan, sama saja itu membunuh. Gitu sih Pak kalau dari saya. Jadi berapapun usianya, kalau bukan pertimbangan etis, apalagi kalau yang dibilang tadi kan, kalau usia kehamilannya masih rendah langsung mau diaborsi, itu jadi tanda tanya kenapa mau diaborsi. Berarti melalui hubungan yang tidak benar, contohnya di luar nikah kah. Itu yang saya bilang tadi, ketika kita contohnya bahasanya kita mau melakukan hubungan itu kopulasi, hubungan suami istri, ya kita harus siap resikonya gitu. Jadi kalau kita aborsi pun berapa usianya, itu sebenarnya udah tindakan yang salah, keliru. Gitu aja Pak. Gimana ibu-ibu? Harusnya tadi ibu-ibu yang ganas nih ngomong. Iya begini dong, begini dong. Ada pertanyaan, Bu. Kalau orang diperkosa, kemudian hamil, boleh nggak diaborsi? Ayo, Ayo, apa mau jawab Bapak-bapak. nih? Jangan Siones tuh yang lain. Oh, Siones boleh, boleh. Tidak boleh. Saya tetap kekeh tidak boleh. Alasannya? Alasannya ya ini tadi makanya saya katakan, makanya etika Kristen itu tidak bisa, ini menurut saya ya, tidak berdiri sendiri dalam mengambil keputusan etis karena dipengaruhi oleh pemahaman-pemahaman, pengetahuan-pengetahuan manusia menurut norma-norma kepatutan tadi. Nah, kalau tadi dibilang ada pertimbangan etis, ya kan? Nah, dilihat juga pertimbangan etisnya. Tadi kita banyak berargumen, oh kalau dia nanti ini harus digugurkan atau diaborsi karena untuk menyelamatkan ibunya, ya, itu kan hanya menjadi sebuah alasan yang dibuat-buat oleh manusia saja. Ya. Gitu.
Jadi kalau diperkosa pun sebenarnya juga tidak diizinkan untuk menggugurkan. Karena menggugurkan itu boleh, tentu harus berdasarkan hasil daripada eh, ilmu kedokteran terkait orang tersebut. Kalau dilahirkan nanti bagaimana si ibu atau si ibu bagaimana. Nah, itu keputusan etis. Jadi kalau dia hamil karena diperkosa, ya secara etika, secara psikologi, secara sosiologi itu memang adalah dampak yang berat. Tapi untuk menggugurkan atau mengaborsi dengan sengaja kan tidak dibenarkan juga karena alasan aku diperkosa. Tidak dibenarkan. Yang dibenarkan itu menurut undang-undang, kalau berdasarkan undang-undang ya, pengecualian itu karena medis. Ya, karena kesehatan, karena faktor-faktor yang lain. Yang berkaitan dengan kesehatan. Keberlanjutan hidup. Begitu. Tapi kalau karena perasaan malu, perasaan tidak siap, nah itu tidak dibenarkan. Karena tadi disebut karena pemerkosaan ya, nggak mau, nggak kuingin nih, gitu. Memang tidak dikehendaki sih betul, karena diperkosa. Itu tadi alasan kalau dia dari sisi sosiologi, psikologi, ya, kemudian dari sisi etika apalagi, waduh, itu mental kan, moral. Makanya saya bersyukurlah, atau kita ini bersyukur punya Alkitab yang mengajarkan kata pengampunan. Ya, pengampunan itulah yang bisa menyelesaikan tadi termasuk pemerkosaan itu terjadi. Itu kalau memang kita mulai dari sisi etika, moral, sosiologi, wah itu apalagi psikologi, tekanan psikologinya itu luar biasa. Begitu. Sama seperti eh cerita tentang lagu apa itu ya? Saya nggak tahu sih lagu ini, tapi menurut penelitian orang lagu itu diciptakan karena dia diperkosa dan lahir, tapi karena dia mengampuni, dia bisa menerima gitu ya. Jadi kembali kepada apa yang disebut oleh undang-undang, pengguguran itu karena apa? Disebabkan oleh apa? Dan itu harus ada uji analisis medis yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Baru dibenarkan. Begitu. Benarkan atau dilegalkan, Bu? Ya dilegalkan bisa, dibenarkan maksudnya dibenarkan dalam artian keputusan itu ya, karena ada uji materi itu kan ya, berdasarkan apa namanya temuan dokter ya secara ilmiah gitu ya, dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak melanggar hukum karena ada undang-undang yang mengatur, kemudian kesepakatan kedua orang apa namanya orang yang bersangkutan karena disebabkan oleh hal-hal yang itu menyangkut apakah itu kematian atau apa begitu ya. Jadi itu ada aturan-aturan yang eh, apa ya dilegalkan ya berdasarkan undang-undang begitu ya. Nah, karena sekali lagi secara teologi bagaimana keputusan etis itu kembali negara ini adalah perpanjangan tangan Tuhan ya, termasuk persoalan-persoalan etika ini karena diatur oleh undang-undang. Tapi kalau tadi diperkosa, kemudian dia mau menggugurkan, ini kan perasaan hati sebenarnya kan, mungkin rasa malu, rasa dan macam-macam begitu. Tapi Ibu, bagaimana KB? Nah, Kan kebetulan pemerintah juga kan melanggar aturan Tuhan tentang beranak cucu lah. Datang pemerintah KB pakai pun KB. diatur oleh undang-undang ya, ada itu KB diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Orang Kristen Ingat, taat KB, tapi orang tetangga sebelah nggak taat, malah banyak istri. Gimana ini? ya kita bukan tetangga sebelah, ya kau ikutlah tetangga sebelah. Nah, sekali lagi itu yang membuat Isa menjawab ya persoalan etika. Pertama adalah uh, segala sesuatu yang terkait dengan hukum, peraturan ya di masyarakat
yang terkait dengan persoalan-persoalan etika, kita lihat kembali. Dan tadi betul teologi itu berdampingan dengan dan terintegrasi dengan semua ilmu pengetahuan, termasuk soal KB tadi, Bu. Boleh nggak KB? Ini kita lihat lagi KB dalam undang-undang. Sekali lagi, undang-undang itu adalah pemerintah, begitu ya. Boleh nggak KB? Begitu. Nah, itu perlu dikaji lagi. Tapi sejauh yang saya tahu, kalau itu diatur oleh undang-undang, tentu itu adalah secara teologi ya dapat diterima. Karena tadi pemerintah itu adalah perpanjangan tangan Tuhan mengatur kehidupan bermasyarakat dan semua yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Gitu. Kan di Roma berapa tuh? Roma 13. Ya, termasuk pajak, ya kan? Bagaimana masyarakat memberikan pajak. Nah, hal-hal seperti itu aja diatur. Tapi bagaimana pula kalau ada pertanyaan, pemerintah yang bagaimana? Kalau pemerintah yang tidak takut akan Tuhan itu bagaimana? Nah, itu kembali pemerintah yang tidak takut Tuhan itu kembali kepada individu kan, Pak? Yang tidak takut itu kan individunya. Tapi pemerintah, apa ini ya, lembaganya, sama pemimpin gereja juga banyak yang nggak takut Tuhan tuh pikirannya. Apakah gerejanya yang disalahkan? Kan tidak. Nah itu dia, tetapi kan kita tidak bisa menafikan bahwa di dalam lembaga itu ada individunya kan. Kalau itu benar, Pak. Ya kan. Tetapi kan individu itu sebabnya kenapa ada hukum, Pak. Ada peraturan. Sama seperti bangsa Israel diatur oleh Tuhan, diberikan 10 hukum Taurat. Siapa pelaku utamanya? Individu kan, manusia itu. Nah, bayangkan, itu hukum Taurat Allah sendiri loh yang berikan kepada bangsa Israel. Tapi fakta kita lihat apa yang terjadi. Kenapa mereka harus dibuang ke Babel? Mereka harus dibawa ke padang gurun. Ketidaktaatan terhadap peraturan yang sudah Tuhan tetapkan. Apalagi dengan lembaga pemerintah yang di dalamnya itu semua manusia ada. Manusia yang takut Tuhan, manusia yang tidak takut Tuhan. Tapi pada dasarnya kalau kita kembali tarik ke belakang lagi, keberadaan manusia itu adalah desain Allah. Semua manusia itu membutuhkan Tuhan dalam hidupnya. Tapi karena dosa kan, makanya mereka mencari Tuhan kemana-mana. Patung dianggap Tuhan, matahari dianggap Tuhan, orang pintar dianggap Tuhan. Sebenarnya itu adalah kebutuhan tentang Sang Penciptanya. Kecerdasan pun itu adalah bersumber datangnya dari Tuhan. Ingat loh ya, manusia punya ilmu pengetahuan itu adalah dari Tuhan. Karena tidak ada manusia yang tidak diciptakan oleh Tuhan. Perkembangan ilmu kedokteran yang kita sebutkan tadi sampai sekarang ini, sekarang udah canggih banget. Ya kan, dengan ilmu seperti hamil, langsung deteksi dengan alat-alat canggih. Sekarang luar biasa. Itu juga adalah ilmu yang datangnya dari Tuhan. Yang menjadi salah adalah ketika kita tidak mempercayai bahwa pengetahuan itu datangnya dari Tuhan. Makanya tadi disebut humanisme. Humanisme itu adalah menganggap kebenaran yang sumbernya datang dari manusia itu sendiri. Sama dengan ilmu filsafat. Ilmu filsafat itu kan kebijaksanaan, pengetahuan yang kebenaran itu berdasarkan pemikiran manusia. Kalau teologi kan tidak. Kita sadar betul bahwa pengetahuan yang kita punya ini adalah datangnya dari Tuhan. Bersumber dari Tuhan. Karena itulah dikatakan kenapa semua ilmu teologi itu harus terintegrasi dengan semua ilmu pengetahuan.
termasuk ilmu kedokteran kah, ilmu hukum kah. Karena apa? Jangan sampai ilmu pengetahuan lebih tinggi daripada apa? Iman kita, pengetahuan kita tentang Allah. Nah, kita cerdas kalau kecerdasan kita itu dikontrol oleh iman dan takut akan Tuhan. Makanya kalau kita jadi dokter yang mengobati betul-betul berdasarkan apa? Saintik yang dia punya, yang dia kaji berdasarkan keilmuan yang betul-betul tidak mencelakakan atau yang memang disahkan oleh undang-undang dan lain sebagainya. Memang ada banyak hal. Nah, itu yang terjadi. Ilmu pengetahuan itu. Nah, itu yang kadang-kadang kita ke blinger juga. Bahwa seolah-olah kita punya ilmu yang hebat itu bukan berasal dari Tuhan. Kita ini kan diciptakan oleh Tuhan. Kecerdasan yang kita punya itu datangnya dari Tuhan. Karena itulah dibilang hikmat. Hikmat itu apa sih? Hokmah, Sophia, apa lagi istilah-istilah ini. Dan hari ini sama, kita kuliah hari ini kita bisa menggali dan mempunyai atau memiliki informasi dan mampu berpikir nih ya secara kritis. Itu juga kan karena datangnya dari Tuhan. Kita kalau semakin takut akan Tuhan, Bapak Ibu, dengan kita juga sambil belajar, kita menjadi orang-orang yang sangat kritis. Sedikit aja kita membaca, itu kita bisa langsung hafal. Orang yang benar-benar takut akan Tuhan. Ya kan? Kita baca buku Norman tadi, walaupun secara tadi kita bilang bahasanya sangat tinggi. Saya terlalu percaya, kalau kita belajar meletakkan Tuhan sebagai sumber pengetahuan, ini buku seberat apapun kita bisa mengerti. Ya kan? Makanya Tuhan tuh membenci kesombongan, karena yang kita punya itu kan datangnya dari Tuhan. Itu salah satu dosa yang Tuhan benci itu adalah kesombongan. Kesombongan itu kan membenarkan pengetahuan sendiri, yang merasa bahwa datangnya dari diri sendiri. Tidak. Begitu. Makanya ada zaman kegelapan kalau kita belajar sejarah ya. Sejarah perkembangan gereja. Ada zaman kegelapan. Ketika apa? Ketika ajaran gereja itu dieksploitasi. Nah, itu jadi Bapak Ibu itu yang harus kita pahami bersama. Teologi itu harus terintegrasi dengan semua ilmu pengetahuan. Makanya kalau saya bilang, semua orang itu harus belajar teologi. Jadi bukan kita yang mau jadi pendeta belajar teologi, bukan kita yang mau jadi guru pak untuk belajar teologi. Makanya saya kasih apresiasi buat Ibu Nini. Beliau tuh orang sekuler. Tapi keputusan beliau untuk belajar teologi menurut saya itu adalah tepat. Karena semua orang harus belajar teologi ya. Gitu. Ini yang terjadi tadi, kesalahan pengertian. Oh, sekolah teologi itu yang mau jadi pendeta aja, majelis nggak usah sekolah teologi ya. Cukup dengar dari pendetanya ngajar. Benar nggak, Bu? Itu kan berpikir orang awam itu ya kan. Ya justru ini yang harus sebenarnya juga kita harus suarakan, kita harus beritakan. Kalau saya bilang, makanya kalau saya khotbah, saya di mana-mana, saya bilang, majelis harus sekolah teologi ya. Siapapun harus sekolah teologi ya. Jemaat pun harus sekolah teologi ya. Gini Bu, terkadang apa namanya keinginan kita seperti itu ya kan terbentur dengan doktrin-doktrin gereja. Nah itu yang terlepas Pak soal doktrin maksud saya ya, karena doktrin itu nanti kan sudah kembali kepada sebenarnya itu tafsiran-tafsiran yang kemudian dijadikan dogma kan. Betul. Tapi maksud saya teologi itu apa sih? Kita kan belajar tentang Allah. Teologi kan dari dua kata, theo dan logos kan. Ya, tapi yang dibahas hanya berkaitan dengan apa namanya, berkaitan dengan yang seperti kita pelajari di perkuliahan itu saja yang dibahas di gereja-gereja ya kan. Tidak berusaha untuk keluar dari itu. Contohnya masalah etika, itu kan sangat jarang sekali kan.
Nah, itu yang saya bilang, pendeta pun harus buat program kurikulum. Nih bapak-bapak yang kuliah ya. Kalau jadi pendeta, bikinlah kurikulum. Kurikulum itu penting. Kurikulum itu membantu kita atau menolong kita untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, kalau di gereja, kita mau bikin tentang apa? Dalam satu semester ya. Kita mau belajar teologi, etika berdasarkan Alkitab. Etika ini kan banyak sekali. Nah, itu harus diajarkan kepada jemaat. Jadi pendeta pun khotbah itu harus bikin tema besarnya. Dalam 3 bulan atau dalam semester ini kita mau belajar tentang etika. Etika dalam bingkai teologi. Bagaimana etika dalam bingkai teologi? Kan begitu. Apalagi contohnya tentang apa? Tentang persoalan-persoalan lah. Banyak sekali yang kita bisa harus ajarkan kepada jemaat. Jadi jangan khotbahnya tentang berpengharapan, kan begitu ya. Bagaimana pemeliharaan Tuhan. Tidak, sebenarnya pendeta itu harus membuat kurikulum pembelajaran untuk jemaatnya. Nah, terkadang Khotbahnya itu. saya pernah jadi ketua sekolah minggu di salah satu gereja. Saya gereja. Nah, saya membuat sebuah kurikulum. Nah, inilah kelebihan kita sebagai orang PAK, tentu sudah berpikir ya kan, ketika kita mengajar, kita membuat kurikulumnya. Nah, ketika saya membuat sebuah kurikulum, ini bukan masuk kepada pengajaran tinggi orang dewasa, ini buat anak-anak aja. Nah, terkadang terbentur dengan kebijakan majelis. Wah, ini jangan kayak gini, nggak boleh, langsung ditolak sama mereka itu. Nah, ini terkadang menjadi sebuah dilema bagi saya pribadi ya, nggak bagi teman-teman yang lain. Akhirnya ini bagaimana kita mau mencoba keluar dari zona nyaman pengajaran-pengajaran yang secara umum saja sebenarnya sudah diketahui ya kan, tapi tidak berusaha untuk melihat dari sisi isu-isu yang sedang berkembang gitu. Iya, jadi itu salah satu tantangan, Pak. Ya, karena tantangan ini bagaimana menembus tantangan ini gitu kan ya. Itu salah satu mungkin ketidakmengertian atau kita juga dalam penyajian kurikulum tidak ada yang namanya itu penjelasan topik ini arahnya kemana itu semua kan juga harus dijelasin. Kadang-kadang harus seperti itu. Kalau orang udah mengerti kurikulum tidak terbentur barangkali. Nah, ini yang strategi Bapak atau metode Pak Raflin yang harus memecahkan ini. Bagaimana supaya mereka bisa punya kurikulum dan kurikulum itu diterima. Ya, saya termasuk salah satu penggagas kurikulum sekolah minggu. Bagus, Pak. Malah saya berusaha untuk tidak memakai salah satu buku yang sudah ada. Saya termasuk salah satu penggagas, cuma karena saya